Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini alhamdulillah ketemu lagi dengan Kak Tanti di Kelakar Podcast Kedai Pak Itam. Untuk yang kesekian kalinya, kebetulan kami kehadiran kawan-kawan dari Dinas Lingkungan Hidup yang temanya malam hari ini kita ingin kelakar tentang Tahura Gunung Lalang bicara ya. Tema umumnya adalah antara konservasi, masyarakat dan kepentingan ya. Kalau kalau ngedengar judulnya mungkin tidak begitu ngeh gitu istilahnya. Ini kita nak kelakar tentang apa, mungkin satu-satu nanti akan dijelaskan oleh beberapa narasumber kita di sini. Siapa yang bicara konservasi, siapa yang bicara tentang lingkungan, siapa yang bisa menjelaskan tentang Tahura. Ini Kak Tanti juga tidak tahu Tahura itu maksudnya apa. Nah, ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa di Belitung ini ya mungkin orang taunya saat ini Gunung Tajam gitu ya. Ternyata ada Gunung Lalang, ternyata ada hal-hal yang menarik di Kabupaten Belitung ini terutama di Kecamatan Kota Tanjung Pandan gitu ya. Ada kemarin kenapa Kak Tanti mengangkat tema ini karena memang kita sendiri tidak tahu ada batas-batas desa gitu ya. Batas desa itu kalau dulu dipisahkan oleh batas sungai, air dan sebagainya. Dan semua itu mungkin saat ini sudah tidak apa ladak bening lagi gitu ya, lakutor dan sebagainya. Apakah itu penyebabnya sesuatu begitu ya? Mungkin nanti bisa interaksi baik yang hadir di sini maupun yang di live TikTok ya. Nanti mudah-mudahan bisa dijelaskan oleh kawan-kawan dari Dinas Lingkungan Hidup ya. Oke, selamat malam kawan kami, ini Bu Elmiati. Selamat malam. Iya, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ya. sehat ya. Selamat malam Pak Lutfi Afian. Selamat malam. Alhamdulillah. Ini setelah sehari penuh, malam-malam hari diajak bertugas dalam tanda kutip ya. Padahal sebenarnya ngelakar santai aja kita di kedai kopi. Mungkin Pak Ramdan, ya selamat malam Pak. Alhamdulillah baru kenal kalau dengan Pak Ramdan, Pak Pak Atmat, Pak Lutfi Advian ini kebetulan sudah kenal, Bu Elmi juga sudah kenal. Tapi justru malam hari ini Kak Tanti ingin tahu tentang eh, kerja apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan terutama untuk Belitung kita ya. Kemudian juga yang kalau lah bicara lingkungan ini sebetulnya yang ingin kita beri motivasi ke masyarakat. Itu yang paling penting ya. Mungkin silakan siapa dulu kisah ini, Bu Elmi atau Pak Lutfi. Oh iya silakan Bu Elmi. Ladies first ya. Berhubung moderatornya ladies, ini ladies first lamun gitu. Silakan Bu. Baik, mungkin sesuai dengan tema Oke. kita mengangkat tentang Tahura tadi. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya, Iya. nanti ya. Apa itu Tahura? Mungkin orang awam itu agak bingung apa sih Tahura itu gitu kan. Itu kan merupakan singkatan. Nah, Tahura itu adalah Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya. Jadi Taman Hutan Raya ini adalah kawasan hutan konservasi yang berfungsi untuk pelestarian alam, ya tujuannya untuk koleksi tumbuhan atau hewan yang alami atau yang bukan alami, kemudian yang asli maupun yang bukan asli daerah tersebut dan tidak bersifat invasif. Nah, biasanya kawasan Tahura ini juga dimanfaatkan untuk kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, serta menunjang untuk budidaya, kemudian budaya sendiri, pariwisata dan rekreasi. Jadi itu penjelasan terkait Tahura gitu. Dan alhamdulillah Belitung kan ada Tahura Gunung Lalang namanya. Nah, Tahura Gunung Lalang ini itu di-SK-kan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 579 tahun 2016. Nah, jadi sejak 2016 itu sudah di-SK-kan Tahura Gunung Lalang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi pada saat itu belum jelas gitu siapa pengelola dari Tahura Gunung Lalang ini gitu. Nah, kemudian di 2002 akhir itu keluarlah Peraturan Bupati Belitung
nomor 78 tahun 2022 tentang kedudukan, struktur organisasi dan tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, sejak itulah Tahura Gunung Lalang ini menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengelolaannya. Oke, oke, Jadi oke. itu terkait dengan Gunung Lalang tersebut. Nah, sedangkan apa saja sih yang sudah Dinas Lingkungan Hidup lakukan terhadap Tahura Gunung Lalang Iya, ini? iya, iya. Nah, di tahun 2024 itu sudah dilakukan penyusunan blok Tahura namanya. Oh, Nah, penyusunan blok Tahura. ya Oke. itu alhamdulillah sudah di-SK-kan juga oleh Direktur Jenderal KSDAE, yaitu Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Nah, itu pada tahun 2024. Nah, kita sudah ada 6 blok Tahura. Oh, 6 blok. Ya, jadi Oke. terkait luas, jadi luas Tahura itu 2.570,369 hektar. Nah, tadi juga 2.500-an lah ya. 2.570,369 hektar. Nah, itu terdapat di 4 desa. Tadi kita sudah ngobrol 4 ya dengan desa Kak Tanti ya. kan. Jadi Oke. ada di Desa Prawas, kemudian Prawas. Desa Air Raya, Desa Bulu Tumbang, dan Desa Aiseru. Gitu. Iya, 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 iya. Sedangkan blok-bloknya itu ada 6 blok tadi. Yang pertama blok perlindungan. Blok perlindungan, kemudian blok konservasi. Oke. Blok perlindungan ada 153,3 hektar. Jadi blok perlindungan ini khusus untuk melindungi kelestarian tumbuhan maupun hewan ataupun satwa tertentu. Di samping itu juga dia menjaga sumber air. Jadi tidak hanya untuk melindungi tumbuhan maupun satwa, tapi juga untuk melindungi sumber air. Oke. Itu yang blok perlindungan. Kemudian ada blok pemanfaatan, itu seluas 300,5 hektar. Nah, zona ini biasanya bisa dimanfaatkan untuk wisata alam, kemudian penelitian, kemudian pendidikan, budidaya. Nah, tetapi pemanfaatannya itu harus diatur agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Itu yang di blok pemanfaatan. Kemudian yang ketiga blok koleksi, itu seluas 246,5 hektar. Nah, blok ini sebagai pusat pengembangan dan pelestarian koleksi tumbuhan dan atau satwa liar. Nah, baik yang alami tadi maupun yang tidak alami. Nah, kemudian yang keempat ada blok tradisional, itu 424,5 hektar. Ini yang paling luas ini, blok tradisional, karena blok inilah yang di wilayah inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, contohnya adalah mengambil hasil hutan yang bukan kayu. Oke. Gitu. Jadi ini yang paling luas, ini blok tradisional itu bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Yang terakhir adalah blok khusus atau disebut juga blok religi atau blok budaya ataupun sejarah. Dia ada 1,33 hektar. Jadi blok ini khusus misalnya untuk melestarikan situs ataupun kawasan bersejarah yang ada di situ gitu. Kalau di Gunung Lalang ada makam yang Kota Paramdan ya. Oh, iya. Jadi itu ada khusus bloknya gitu. Jadi semua, tidak hanya tumbuhan, hewan, situs bersejarah pun dilindungi di situ. Nah, kan Mungkin baru sekarang itu tahu. Alhamdulillah, ini nggak tahu feel-nya apa tadi tiba-tiba pengen tema ini Gunung malam Lalang ini gitu. Gunung Lalang gitu karena sangat banyak tadi yang disampaikan, ada banyak blok, ada banyak konservasi, ada banyak pemanfaatan, ada budidaya, ada koleksi, ada tradisional yang dimana masyarakat boleh beraktivitas ngambil sesuatu di situ gitu ya. Dan terakhir ada blok religi ya, khusus ya gitu ya. Ternyata ada makam, situs. Nah, ini kalau kita mau hubung-hubungkan, kalau bahasanya besok juga ada wisata religi, sebetulnya bisa ke sini gitu ya. Istilahnya kalau betul-betul mau secara dimanfaatkan secara pariwisata begitu kan. Hanya memang belum mungkin. Belum ya seperti itu. Karena tadi seharusnya kan berdasarkan SK Dirjen itu Tahura ini harusnya dikelola oleh UPT. Nah, sampai saat ini Dinas Lingkungan Hidup dia belum ada UPT, jadi hanya ada di bidang kami, tupoksinya ada di bidang tata lingkungan. Nah, kebetulan saya dengan Pak Ramdan ada di bidang tata lingkungan. Nah, tapi kami saat ini juga sudah mengajukan
Perbub terkait pembentukan UPT Tahura, juga Oke. sudah dilakukan kajian akademisnya. Oke. Karena apabila tidak dibentuk UPT Tahura ini mungkin tadi pemanfaatan ataupun pengembangan dari UPT Tahura Gunung Lang ini tidak akan berkembang dengan cepat gitu. Oh, Mungkin oke, akan oke. gini-gini aja gitu Ya, kan. ya, ya, Karena ya, ya. kenapa? Karena Tahura ini kan urusannya beda. Tahura ini adalah urusan kehutanan. Iya, Nah, sebetulnya. kami kan lingkungan hidup. Paham, Nah, paham. gitu. Jadi Betul, terus betul. terang di bidang tata lingkungan itu tidak ada orang yang mempunyai keahlian di kehutanan. Nah, sebenarnya di Tahura itu kami perlu pengendali ekosistem hutan, terus fungsional penyuluh kehutanan, sama satu lagi polisi kehutanan. Nah, ini kami tidak punya tenaga Iya, iya, ini betul, gitu. betul. Jadi Pak Ramdan pengendali dampak lingkungan, beliau bukan untuk urusan kehutanan, harusnya urusan ke lingkungan. Tapi karena ini menjadi tupoksi kami, ya kami berusaha untuk bagaimana caranya pengelolaan tetap jalan gitu. Iya, 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 iya. Nah, ini kadang yang orang belum paham ya. Selama ini aja taunya kita masyarakat umum DLH ngurus sampah gitu. Betul ya. Padahal sangat banyak bagian-bagian dari pekerjaan yang butuh dukungan masyarakat juga, baik dalam benar-benar menjaga lingkungan, pengawasan, tadi kemudian lintas sektor jelas ya. Karena ini bukan bagian pekerjaan yang harusnya kita lakukan oleh kehutanan tadi. Mungkin bisa dibantu lagi oleh Pak Ramdan untuk penjelasan detail mengenai perkembangan Tahura ini sendiri. Itu kan artinya kita juga butuh lintas sektor, apalagi Belitung hanya kabupaten kan. Mungkin sejauh mana yang sudah dilakukan yang Pak Ramdan tahu selama ini gitu Pak. Silakan. Terima kasih Kak Randi. Pertama mungkin kami menjelaskan lagi, menegaskan mungkin di sini kaitan dengan masalah status kawasan hutan. Oke. Jadi kita ketahui adalah status kawasan hutan itu ada 3. Oke. Hutan konservasi, Oke. hutan lindung, sama hutan produksi. Hutan produksi. Berdasarkan fungsinya juga, nanti Tahura ini merupakan bagian daripada hutan konservasi. Hutan Jadi konservasi ya. salah nanti masyarakat bahwa setelah terbit Tahura sebenarnya itu status kawasan konservasinya tetap, tetapi fungsinya sebagai taman hutan raya. Di mana salah satu tadi yang disampaikan dari Bu ini adalah koleksi terkait dengan keanekaragaman hayati. Iya. Tahura tersebut. Nah, kaitan dengan perkembangannya untuk tadi sampai saat ini, pada saat ini juga mungkin kami sedang mengajukan pengesahan untuk rencana jangka pengelolaan jangka panjang yang disampaikan ke Kementerian Kehutanan melalui Dirjen KSDA. Posisinya memang sudah, kalau informasinya sekarang untuk disahkan oleh Dirjen. Oke. Mungkin nanti lebih detailnya sebenarnya di situ untuk rencana kegiatan dan pengelolaan terkait dengan Tahura ini. Tapi mungkin nanti kami belum bisa menyampaikan secara rincinya karena memang belum ada pengesahan. Belum ada ya. Sementara mungkin itu. Iya, sangat menarik ya. Artinya kan tadi ketika kita mengajak podcast ini pemahaman dan pengetahuan banyak orang mengenai Tahura. Tadi bilang Tahura, pikir kepanjangan dari Gunung Lalang Tahura gitu kan. Ternyata Taman Hutan Raya. Artinya yang namanya taman juga kalau tadi pemanfaatannya ada blok pemanfaatan ya gitu ya. Itu memang kan karena belum jelas ini tadi ya, tadi istilahnya kan berarti memang ada wilayah yang bisa dimanfaatkan sebetulnya di situ ya. Dimanfaatkan ini pernah ada kajian khusus misal dari universitas mana gitu? Untuk penelitian belum ya, Pak Ram ya? Belum Untuk ya penelitian. Makanya jadi oke. ini kami kan kemarin sudah menyusun yang kajian akademis nih, kajian akademis terkait UPT Tahura. Nah, salah satunya di situ kami diminta untuk mengkaji kemungkinan pendapatan asli daerah yang bisa kita dapat dari Tahura tersebut kan gitu. Nah, salah satunya itu. Jadi untuk saat ini penelitian tuh belum ada yang di sana gitu kan, di Tahura gitu kan. Biasanya hanya ke Taman Kehati Bukit Pramu. Nah, mungkin ke depan insya Allah kalau ada yang ingin meneliti kami arahkan ke sana gitu. Oke. Artinya belum dapat data sebetulnya ada hewan apa, ada tanaman apa, tanaman langka apa gitu. Belum ada dapat data itu. Ada. Sudah ada data umum tapi baru. Data umum nggak apa-apa. Secara umum apa? Yang di Belitung tuh sebetulnya masih ada data apa ya? Kalau yang di Belitungnya cuma Pelilean. Oke, pelilean ada ya. Kalau untuk
Di tumbuhannya Tumbuhan? di situ masih banyak seru gitu kan. Iya. Iya seru ya. Oh, yang di air seruknya berarti? Bulin. Enggak juga ya? Oh, oke. Iya. Di semua kawasan gitu. Iya, di semua kawasan itu masih ada batang seru berarti Iya. istilahnya. Yang paling dominan. Paling dominan. Oke, iya batang seru ini kan termasuk salah satu tanaman yang berbeda mungkin ya dari daerah lain ada di Belitung. Secara gitu. Enggak. Pertanyaannya salah kayaknya karena itu bagian yang harus ditanya ke orang kehutanan. Iya. Benar. Batang seru ini secara sebarannya bukan hanya di Belitung, karena batang seru ini memang batang endemik tropis ya. Kalau di Belitung sebarannya hampir rata di seluruh wilayah Belitung, hutan Belitung rata-rata punya batang seru gitu kan nanti. Iya. Artinya kalau kampung air seru itu tidak mesti didominasi dari batang seru gitu kan. Ini salah satu identitas saja yang ada di secara keseluruhan batang seru ini ada di hampir seluruh wilayah Belitung, hutan Belitung. Hampir seluruh ada sebetulnya ya. Dan masih bisa diselamatkan gitu. Kan tadi karena ada blok tradisional yang kemudian masyarakat boleh mengambil hasil hutan di situ. Kan ini kan belum jelas juga blok area mana gitu ya. Masih bebas sebetulnya. Ada. Kita sudah ada bloknya Oh, ada. sudah. Ya. Misalnya Ya. batas ini sampai Ya, ini sudah ada. begitu sebetulnya sudah ada ya. Ada dokumennya. Sudah ada. 2024 kemarin itu. Oh, itu semua sudah benar-benar petanya udah ada ya. Sudah ada. Oh, oke. Itu wilayahnya lebih ke arah Tanjung Pandan atau masih tersembunyi di mana gitu? Kebanyakan untuk blok tadi tradisional. Iya, tradisional yang masih diambil, Iya. boleh Tanjung diambil. Pandan, ya. Tanjung Pandan Iya. justru kan? Daerah Butumbang. Oh, daerah Sama Butumbang. Perawas. Butumbang sama Perawas Iya. karena memang warganya masih banyak di sekitar situ. Maksudnya ada banyak warga di sana berarti kan artinya. Yang masih hutan banyak itu kan berarti apa tadi desa mana? Kacang Butor ya? Sama air seru ya? Bulu Tumbang. Bulu Tumbang. Oh iya, Bulu Tumbang, Iya. Perawas, Air Air Raya, Raya, Air Air Seru. Seru. Iya, Oh, salah iya. Kacang Butor udah jauh ya. Salah. Oke. Kalau masalah koleksi alami dan tidak alami sebetulnya yang tidak alami maksudnya gimana? Jadi gini, Tidak alami. Gimana? di dalam Tahura ini kan sebenarnya Taman Hutan Raya yang tadi dijelaskan pada Pak Ramdan itu semua Taman Hutan Raya Tahura ini adalah hutan konservasi secara kawasan hutannya. Iya, bukan kawasan kawasan hutannya. hutan. Artinya untuk nabun secara real di lapangan itu sudah banyak beralih fungsi. Di situ Oh. ada kebun masyarakat, di situ ada oke. pemukiman, di situ ada Oke. peternakan, kemarin kita temuin juga di lapangan. Oke. Juga banyak kegiatan lain, illegal mining juga ada. Oh, oke. Itu pernah kita temukan di sini gitu kan, yang akhirnya merubah kawasan hutan Gunung Lalang ini yang dulunya yang diharapkan menjadi satu taman nasional bahkan menjadi hutan hutan konservasinya Kabupaten Belitung sekarang sudah hampir berubah, mungkin tinggal 80% itu tinggal 20%. Kalau di data kami di tutupan lahan untuk yang dari Kementerian Lingkungan itu data tutupan lahan untuk Gunung Tahura sendiri, hutan lahan kering sekunder, hutan yang masih lahan hutan sekunder itu masih 13,93% itu hutan. Iya, oke. Sisanya didominasi oleh pertanian lahan kering Oke. campuran. Oke. Itu 74%. Nanti sudah didominasi oleh pembukaan lahan atau pertanian lahan kering atau budidaya, banyaknya di situ. Oh, Pemanfaatan oke. oleh masyarakat. Iya. Dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi bicaranya kan kita bicara awal konservasi, Betul. masyarakat atau kepentingan. Betul. Masalah- Ternyata ada sekarang sudah kepentingan banyak gitu tadi ya. kepentingan masyarakat itu 74% itu dari Iya. tutupan lahan yang ada di Iya. kita kementerian. Iya. Kemudian ada perkebunan, ada pemukiman bahkan ada di dalam hutan konservasi. Oh, Yang artinya kita di situ harusnya kan kalau hutan konservasi itu tidak ada pemukiman. Iya. Kan lahan yang dimanfaatkan untuk pemukiman. Ada lahan pertanian, ada lahan pertanian kering, ada lahan perkebunan, pertambangan di sini ada 6,83% jejak ya. Pertambangan jejak. pernah Oke, dimanfaatkan. jejak. Artinya Yang tidak sudah ada terbuka. kegiatannya, sudah tidak ada lagi. Mungkin masih ada, tapi mungkin juga sudah tidak ada. Tapi belakangan ini mungkin sudah berkurang. Oh, Gitu, oke. bahkan sudah berkurang. Kemarin di awal tahun 2020-an, di sini masih sangat masif. Tapi sekarang udah berkurang, tinggal masih
sisa-sisa tiling yang ditemukan di lapangan. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya perubahan bentang alam, perubahannya kualitas air yang ada di sekitar Gunung Lalang gitu kan. Nah, itu. Gitu. Secara data juga di kami itu di bidang kami sendiri tadi perkataan di awal Kak Tanti bidang ini adalah bidang apatar. Iya tadi. Katakan bidang apatar. Bidang apatar itu ngurusin masalah air, ngurusin masalah lahan, tanah, kan, ngurusin masalah udara, terkait dengan juga kebakaran nih, kebakaran lahan. Nah, artinya apatar itu 4 elemen kan, air, udara, air, dan api gitu. Sebelum kita berubah negara kita berubah menjadi negara api, mari kita jaga dulu gitu kan. Ini yang penting itu. Mari kita selamatkan airnya. Dan status air yang ada di Gunung Lalang ini sudah berada dalam status cemar ringan. Ini sudah berubah. Berkata ringan juga. Cemarnya tercemar gitu. Berkata ringan juga tercemar gitu kan. Nah, itu yang penting ya. Berkata ringan itu cemar. Tidak seperti dulu lagi gitu. Kalau dulu kan kita ingat itu dulu tahun 90-an, tahun 90-an 2000-an awal itu kita punya Jerry di situ yang bisa nyabor ngelabor gitu kan. Nah sekarang itu mungkin ya biasa sekarang lagi ketemu Jerry, lagi ngerti sebilah tempat ngelabor. Dulu mungkin di banyak situ tempat-tempat hidang nyabor, air bubula itu di Jeramba itu bisa nyabor. Sekarang udah bisa lagi karena kondisi airnya kita katakan ya tadi bahkan dulu pernah lebih di tahun 2022 itu pernah sampai cemar sedang. Tingkat ini kekeruhannya, kekentalannya lebih pekat gitu. Nah, alhamdulillah belakangan ini udah mulai, mungkin karena aktivitas sudah mulai berkurang, di tingkat konservasi juga sudah mulai tumbuh di sananya. Dan mudah-mudahan kedepannya ada perbaikan lagi lah yang kita harapkan terhadap kualitas lingkungan kita, terutama kualitas air, kualitas lahannya juga semakin tutup, karena memang sekarang juga kita target dari tutupan lahan belum tercapai kan nanti. Nah, gitu. Sehingga IKLH kita, indeks kualitas lingkungan hidup kita juga masih di bawah target yang dipilih nasional. Dan itu pasti merusaknya cepat, mengembalikannya sangat lama, biayanya sangat mahal. Lama dan mahal. Yang sedihnya itu yang dulu kita bisa nyabor, bisa ngelabor ini, sekarang lagi ketemu gitu kan. Nggak ngerti malah. Makanya dengan adanya podcast Kelakar Pak Hitam ini kita benar-benar murni cerita-cerita mengenai. Cerita kita kalau dulu kita ngelakar, Arongan lah kita di Tanjung Pandan ini kita dulu punya jeramba papa, punya jeramba besi, punya kelekak usang gitu kan, jeramba itu punya Jerry terutama yang di daerah situ, kemudian punya eneruse, punya air durin kalau di Pangkalalang di bawah sini kan. Punya di air durin itu di bawah Tegil Baro. Sekarang hilang semua gitu kan, semua hilang semua. Atau air kongkeng dulu pakai orang itu sekarang hilang semua. Jadinya perubahan ini ya. Kalau aku sebut, kalau orang yang seru lagi punya air di Jeramba itu bagus, berbahagialah ada situ lagi nyaman ngelabor gitu kan. Nah kalau sekarang itulah susah gitu di daerah yang Pandan itu sendiri gitu ya, terkait dengan masalah air itu. Artinya kita perlu kawasan-kawasan yang kita konservasi itu jaga, kita kembalikan sehingga nanti anak-anak kenal lagi nih. Kenal lagi dengan beberapa tempat yang sekarang mau kita apakan, bahkan mungkin ke depan bisa kawasan ini ya kalau memang sudah kembali bagus seperti sedia kala dulu, bisa menjadi kawasan yang bisa dikunjungi atau wisata ke depannya. Harapannya, mimpinya. Betul. Makanya tadi mau nggak mau gitu ya, sekarang tuh terpaksa bicara pada dulunya lingkungan itulah keseharian kita gitu ya. Karena mungkin salah kita juga jadinya gitu kan. Harus sadar diri pertama ini kalau kayak gitu kan istilahnya. Sekarang ini gimana mimpi kita untuk mengembalikannya ke depan. Dan itu kadang-kadang suka diserahin, uruslah sama Dinas pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup. Nah sekarang peran masyarakatnya gimana nih? Gimana dan di mana itu sebetulnya yang harus dilakukan? Kan tadi kita bicaranya juga masyarakat gitu ya, apa fungsi di pengawasan, apa tadi akhirnya masyarakat juga sebetulnya yang sudah berkebun dan mengambil secara tradisional boleh mengambil hasil hutan
Kan konteks bolehnya itu pasti 4 desa itu berperan sebetulnya, kan kembalinya ke desa pasti. 4 desa itu berperan terhadap baik pengawasan maupun seperti itu ya. Kan kadang-kadang jangan diserahin sama lingkungan hidup aja gitu kan. Mungkin sedikit Gimana? terkait yang tadi apa Mm-mm. pemanfaatan tahura tadi. Iya. Jadi sebenarnya untuk tahura itu ada blok-blok yang tadi termasuk blok pemanfaatan itu bisa dimanfaatkan, tetapi ada mekanisme tertentu. Karena Iya. kembali ke tujuan kan, bahwa itu tetap menjadi hutan konservasi. Ya, walaupun dia dimanfaatkan, tapi tetap jangan sampai merusak keseimbangan dari ekosistem. Nah, sekarang ini juga kami sedang berproses ya Pak Ramdan ya. Jadi di Tahura Gunung Lalang itu tepatnya di Desa Prawas ya, di lokasi Desa Prawas tuh ada komunitas kelompok tani hutan yang sedang mengembangkan kopi. Jadi kopi, petani kopi, robusta dan liberica. Nah, jadi sebenarnya mereka boleh melakukan budidaya di Tahura tersebut asal bloknya sesuai. Dan kemudian mereka harus mempunyai kemitraan konservasi namanya. Itulah legal mereka bahwa bisa memanfaatkan di sana. Nah, saat ini sedang atas ada bantuan ya CSR dari PT Foresta. Mereka pendampingan terhadap kelompok KTH Celabulin ya namanya. Iya. Celabulin. Nah, jadi mereka pendampingan terhadap karya tersebut mengurus kemitraan konservasi ke kementerian ke SDA itu Pak ya Pak Ramdan ya. Mungkin Pak Ramdan bisa jelasin beliau yang selama ini mendampingi. Gimana itu ceritanya Pak? Jadi kaitan dengan untuk masyarakat ya. Negara di situ memang dimungkinkan. Kalau di hutan lindung sama hutan produksi itu istilahnya perhutanan sosial. Perhutanan sosial. Iya, tapi kalau di hutan konservasi ini adalah kemitraan konservasi. Nah, kemitraan konservasi. Nah, kemitraan konservasi itu mungkin untuk nanti kami di lingkungan hidup itu sebagai fasilitatornya sebenarnya. Karena nanti untuk izin dan lain sebagainya itu ada di kementerian. Jadi kami hanya menyampaikan semacam rekomendasi kepada pihak kementerian bahwa nanti dari kementerian yang melakukan verifikasinya. Nah, kembali lagi pada tadi sebagai kita kalau saya dari PLMI ada blok pemanfaatan bahwa kita ketahui untuk Tahura Gunung Lalang ini mandatnya adalah terkait dengan jasa lingkungan untuk wisata. Pemanfaatannya ke arah ke sana, ke arah nanti. Untuk blok di pemanfaatan kaitan dengan Tahura Gunung Lalang. Ya, untuk blok-blok lainnya yang disampaikan Pak Lutfi juga tadi kaitan dengan hampir 74% kan sudah okupansi sudah ini. Memang di situ kita sudah disetujui untuk blok rehabilitasi ini sekitar 56 kalau di sini 1.400-an yang harus direhabilitasi. Yang harus direhabilitasi 1.400 hektar dari 2.000 sekian. Iya. Yang untuk di blok rehabilitasinya kan. Di luar blok yang lain, yang di luar yang lain juga masih ada sebenarnya. Nah, mungkin untuk kendalanya seperti saat ini memang yang disampaikan Bu Eni tadi, kita ini belum ada pegawai yang kompetensi di bidang kehutanan ya. Kompetensinya di bidang hutan. Itu yang jadi belum fokus gitu. Iya, maksudnya SDM itu ditempatkan di DLH berarti kan? Iya, betul. Oke. Iya. Artinya apakah pengawasan ini murni harus disupport oleh masyarakat atau gimana? Karena juga tahapan ini kan jadinya jadi ada celah begitu ya. Apakah seperti itu? Gimana Pak Upin? Mungkin gini, tadi kan sudah disampaikan dari Bu Elmi dan Pak Ramdan bahwa pemerintah daerah atau kita di Dinas Lingkungan Hidup sudah menyiapkan ada dokumennya berupa dokumen pemanfaatan blok pemanfaatan dari Tahura ini, ada blok konservasi pemanfaatan dan lain. Ini kan artinya masyarakat juga harus tahu nih di mana blok pemanfaatan itu kan artinya sekarang ini tadi sudah saya sampaikan 74% itu sudah terbuka menjadi kebun berubah dan konservasi ini hanya tinggal 13% itu yang masih hutan dan itu pun bentuknya bukan hutan primer lagi kalau dari data Kementerian Lingkungan sudah sebagai hutan sekunder. Jadi bukan hutan primer itu hutan yang masih lebat, masih benar-benar alami, belum terjamah, itu hutan primer. Dan hutan sekunder ini hutan yang sudah sudah pernah dimasuki, sudah bentuknya juga sudah jarang, sudah hutan sekunder. Itu 13% kalau dari data tutupan lahan Tahura. Artinya mungkin ini perlu diketahui juga oleh masyarakat terkait dengan masyarakat tadi. Masyarakat harus mengetahui di mana sih blok-blok yang sudah dibuat dari LH, yang sudah disetujui dari Dirjen tadi, apa yang harus kami manfaat, yang bisa kami lakukan
terkait dengan dokumen yang sudah dibuat dari Dinas Lingkungan Hidup ini gitu kan. Nah, masyarakat harus tahu nih terkait dengan kegiatan mereka yang sudah ini apakah sudah sesuai dengan blok tadi atau tidak. Oh iya, Dan itu yang perlu. betul. Gitu. Sehingga nanti tidak ada kerancuan di lapangannya. Takutnya nanti kami berbuat ini ternyata di dokumennya berbeda. Yang dilakukan harus seperti ini gitu kan. Akhirnya ya kerugian dari tingkat masyarakat sendiri gitu karena tidak sesuai dengan dokumen yang sudah direncanakan. Itu Kak Tanti perlu dilakukan oleh masyarakat. Jangan sungkanlah bertanya ke kawan-kawan tingkat lingkungan hidup terutama itu seperti apa dokumen yang sudah dibuat itu gitu kan, sehingga nanti kita sudah dilakukan di lapangan bisa sesuai dengan dokumen. Kan ada dokumen itu tadi dikatakan blok pemanfaatan itu ditujukan untuk pemanfaatan jasa lingkungan. Yang sudah ada ini bisa dikomodir, tapi nanti ke depannya berkaitan dengan jasa wisata dan jasa lingkungan. Apalagi nanti ada blok konservasi. Blok konservasi ini murni nanti itu khusus untuk mengkonservasi tanaman ataupun kawasan yang ada di Kabupaten Belitung. Kalau konservasi itu tidak bisa diganggu gugat, itu harus dikembalikan ke konsep konservasi alam. Iya, konservasi alam ya, ke fungsi seperti itu. Mungkin izin berarti kebetulan ada Pak Kadin bisa gabung mungkin. Pak Madri. Pak Kadis mau duduk di sini, silakan. Kita gabung juga. Pak Kadis, Pak Madri duduk di sini aja lah lebih enak. Sama-sama di kursi lagi. Ada bangku karena memang kita ingin mendapatkan informasi yang detail gitu ya karena sudah didengar oleh masyarakat juga. Oh iya, sudah. Silakan Pak. Bisa dikit. Ya, alhamdulillah. Tadi sudah dijelaskan Pak dari kawan-kawan. Saya malam hari ini juga baru tahu Tahura itu adalah Taman Hutan Rakyat. Saya pikir tahu tempe gitu seperti itu. Dan Tahura Gunung Lalang gitu ya. Nggak ngerti nih Tahura ya. Meskipun pada dasarnya searching di internet juga dapat lah gitu ya. Cuman pemahaman Taman Hutan Rakyat ya artinya sebetulnya kan Taman Hutan Raya ya artinya kita tadi ini hutan raya tapi ternyata kata Pak Upin tadi sudah sekian persen dia hanya hutan hutan bukan kata saya Pak. Oh iya sekunder data ya by data lah makanya ini by data karena memang harus melakukan pendataan nih Pak dan apa tadi sudah blok-blokan tadi 2024 ya cuman mungkin banyak kendala di lapangan seperti itu. Mungkin Bapak bisa tambahkan lagi hal-hal yang sudah dibuat begitu Pak. Gimana Pak? Baik. Terima kasih atas kesempatan untuk mengisi podcast di Kedai Pak Itam ini. Dan mungkin tadi kawan-kawan juga sudah banyak menjelaskan terkait Taman Hutan Raya Gunung Lalang. Jadi untuk Taman Hutan Raya Gunung Lalang ini sebetulnya bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung sendiri yang ada keterlibatan di sana. Tentunya keterlibatan banyak pihak. Tapi yang pasti Taman Hutan Raya Gunung Lalang ini sejak tahun 2016 itu di hutan konservasi sih sebetulnya. Hutan konservasi Gunung Lalang ini yang mana hutan konservasi itu sendiri merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Ya, pusat dari ya. Kementerian Kehutanan dan kemudian bergabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, hutan konservasi ini dulu dikelola oleh BKSDA. Kemudian pada tahun 2016 itu terbitlah SK penunjukannya fungsinya sebagai Taman Hutan Raya. Jadi status kawasan itu tetap hutan konservasi yang merupakan milik negara, tapi fungsinya difungsikan sebagai Taman Hutan Raya. Nah, untuk fungsi-fungsi kehutanan sendiri itu adanya di pusat dan di provinsi. Nah, di kabupaten kota itu tidak ada kewenangan terkait kehutanan. Nah, untuk pengelolaan Tahura ini memang ada nomenklaturnya di Permendagri 50 itu terkait pengelolaan Tahura. Tapi fungsi daripada daerah sendiri di sini terbatas ya. Terbatas karena kita sebetulnya fungsinya hanya sebagai hub saja. Penghubung antar berbagai fungsi yang lain untuk dalam rangka pengelolaan Taman Hutan Raya. Mungkin dari kementerian terlalu rentang kendalinya terlalu jauh ya. Nah, mungkin jadi sehingga diamanatkan
hutan konservasi ini difungsikan sebagai taman hutan raya yang fungsi utamanya tadi adalah koleksi tumbuhan alami maupun tidak alami tadi. Tapi terkait taman hutan raya ini kita tidak berdiri sendiri. Jadi memang harus ada fungsi-fungsi lain yang mendukung kita. Nah, taman hutan raya sendiri baru secara resmi dimasukkan ke dalam fungsi kita itu melalui Perbuk nomor 78 tahun 2022. Nah, hanya di situlah mulai dimasukkan fungsi Tahura sebagai dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Nah, namun sampai saat ini kita masih kendala masalah SDM, ya, masalah klasik lah seperti itu ya, masalah SDM. Tapi yang pasti fungsi Dinas Lingkungan Hidup di sini adalah terkait manajemen. Nah, untuk mengelola Tahura itu sendiri butuh banyak rangkaian. Gitu. Ada dokumen arahan, kemudian ada dokumen RPJP ya, rencana pengelolaan jangka panjang, rencana pengelolaan jangka pendek. Jadi mengelola suatu kawasan hutan itu bukan serta merta gitu, tapi harus ada dokumen-dokumen yang menjadi dasar legalitas kita. Betul. Nah, daerah di sini memang hanya sebagai hub karena kewenangan terkait kawasan hutan sendiri masih merupakan kewenangan dari pusat maupun provinsi. Nah, karena ini hutan konservasi dia kewenangan pusat. Tapi kita diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan seperti masalah manajemennya. Ya, manajemen daripada Tahura itu sendiri. Karena secara kronologi sejarah juga kawasan hutan konservasi Gunung Lalang ini dulunya merupakan kawasan hutan produksi. Oh iya, Nah, udah dari dulu ya? Ya, batas kawasan tata batas itu terakhir tahun 93. 93 itu masih hutan produksi. Jadi memang sangat wajar karena ini dulunya adalah kawasan budidaya, sangat wajar sekali terjadi perkembangan atau dinamika yang cukup tinggi di dalam kawasan tersebut. Masyarakat sudah terbiasa beraktivitas di dalamnya. Nah, itu mungkin sekitar di atas tahun 2000-an ya. 2003 menjadi kawasan hutan konservasi. Dan tahun 2016 tadi ditunjuk fungsi hutan konservasi ini sebagai fungsi taman hutan raya. Nah, kita dalam mengelola ini harus ada arahan tadi, dokumen arahan yang blok-blok pemanfaatan nanti, blok perlindungan, nah itu dokumen arahan. Kemudian RPJP dan dokumen-dokumen lainnya yang harus kita siapkan. Jadi tidak serta-merta kita bisa masuk ke sana. Iya, betul. Kemudian fungsi pengamanan, kita harus menggandeng yang berwenang tentunya. Tentunya polisi hutan dan sebagainya. Dan kemudian kawasan ini pun sebetulnya harus dikelola oleh satu UPT. Nah, ini yang sedang kita usahakan untuk membentuk unit pelaksana teknis itu. Karena disitulah nanti yang bisa bernaung aparatur yang mempunyai fungsi pengendali ekosistem hutan. Kemudian polhutnya bisa dipenuhi di situ. Kalau struktur Dinas Lingkungan Hidup sekarang ini tidak mendukung untuk fungsi-fungsi kehutanan. Karena di fungsi kehutanan ini undang-undangnya undang-undang kehutanan. Kalau yang kita kan undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang persampahan. Iya, betul. Jadi banyak terkait kendala-kendala seperti itu yang mungkin membuat dia pengelolaannya belum bisa optimal. Iya. Betul. Jadi kalau tadi ini karena judulnya kepentingan gitu, apa memang ada masih, kalau bicara lahan berarti ya itu juga bukan tugas Dinas Lingkungan ya. Misalnya ada tumpang tindih lahan A ternyata ada kepemilikan lahan B dan sebagainya. Itu tadi terkait dokumen berarti semua ya. Ya, kalau tumpang tindih lahan atau kepemilikan kan itu sebetulnya secara legalitasnya kan itu masih kawasan hutan negara, artinya masih milik negara. Yang 2.557 hektar itu. Nah, itu kalau ada kepemilikan tenurial seperti itu ya saya rasa mungkin di luar hukum administrasi pertanahan mungkin. Nah, itu itu jadinya fungsi-fungsinya kita juga nggak bisa istilahnya. Karena kita kan mengaturnya berdasarkan perencanaan blok perlindungan. Itu tadi yang dijelaskan. Artinya sebetulnya kita diberikan kewenangan ini untuk melakukan pemulihan ekosistem kawasan Tahura itu. Nah, itu yang paling penting kan. Nah, kemudian ada juga mekanisme Permen LH nomor 13 14 tahun 2023 itu untuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang sudah terlanjur ada di dalam kawasan hutan konservasi tersebut. Nah, ada ketentuan, ada aturan apa yang boleh. Kemudian dia ada persyaratan
bahwa dalam jangka waktu tertentu harus ikut melakukan pemulihan ekosistem untuk mengembalikan fungsi ekosistemnya. Seperti itu. Jadi intinya sebetulnya itu pemerintah sudah memberikan jalan melalui Undang-Undang Cipta Kerja bahwa yang keterlanjuran kegiatan yang di dalam itu diakomodir melalui Permen LHK nomor 14 tahun 2023. Tapi lagi-lagi Dinas Lingkungan Hidup ini dia fungsinya sebagai hub yang ada di daerah. Jadi kita menghubungkan antara masyarakat itu dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini Satlak dari Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Nanti yang akan menentukan ini diterima atau tidak secara teknis ya Satlak itu. Jadi kita hanya istilah kata ya membawa atau memeriksa berkas kemudian menyerahkan kepada mereka. Iya. Jadi mereka nanti menentukan oh ini bisa diterima, ini tidak. Betul. Karena maka tadi saya coba meluruskan ini ya. Terus terang ini belum 100% paham, masih 50% gitu. Tapi kemudian perkembangan informasi di masyarakat itu kan benar-benar sangat dinamis. Betul ya, dinamis ya. Sebetulnya juga kalau ingin membahas memang harus dari satu persepsi ya. Artinya tidak hanya DLH yang dihadirkan di sini. Mungkin ada kelompok tani hutannya, ada BKSDA-nya, kemudian ada pihak pemerintah desa di sini. Nah itu tadi ya yang tadi kita sebut pemerintah desa kayak gitu. Bahkan mungkin Babinsanya dari situ karena biasanya mereka terlibat juga dalam kegiatan. Betul. Jadi DLH dalam hal ini hanya aspek manajemennya, artinya mengatur arahan pemanfaatan, kemudian mengatur RPJP, menyusun RPJP, jadi mengatur antara para pihak ini dalam satu dokumen yang sifatnya legal. Termasuk nanti kalau misal di kawasan pemanfaatan itu kan bisa untuk wisata ya, artinya kita harus menyusun dokumen desain tapak ya. Kita sebagai hub aja ini. Jadi untuk menjembatani para pihak ini, termasuk masyarakat ataupun pihak-pihak lain yang ingin berkegiatan di dalam. Betul. Tapi penentunya kembali lagi kepada Satlak yang ada di kementerian. Makanya kita coba kasih kesempatan untuk ruang seperti ini ya untuk menjelaskan kepada masyarakat tadi bahwa ini loh tugasnya. Ini tadi kata Bapak, kalau kita mau ya by the way podcast ini sebetulnya pemantik aja nih Pak. Ya artinya kita butuh diskusi yang lebih besar, kemudian tadi banyak pihak yang harus kita ajak, tapi intinya kami ingin mencoba meminta penjelasan mengenai kalau kata Pak Upin tadi cemaran itu udah ada yang ringan, artinya sudah ada cemaran. Nah itu kan bagaimana Dinas Lingkungan ini mencoba ya memberikan pemahaman kepada masyarakat, artinya di luar ada ketetapan blok-blok tadi. Ini hal-hal yang harus segera gitu dalam konteks penanggulangan atau pengendalian apapun. Gimana Pak Upin atau Pak Kadis yang bisa langsung juga, atau Pak Upin ini yang ini? Mungkin Pak. Ya, silakan Pak Upin. Beliau avatar tadi Pak katanya. Itu istilah kami di internal. Iya. Baik, terkait dengan cemaran tadi kan mungkin ini akibat dari dampak kegiatan yang ada di sekitar area Gunung Lalang Tahurani tadi kan. Di situ ada kegiatan bukaan lahan, kegiatan penebangan yang lain sehingga menyebabkan turunnya kualitas air yang berada di sungai-sungai yang berada di sekitar Tahura tadi. Salah satunya adalah sungai kalau kita aliran Bubulak nih, aliran Bubulak itu mulai dari hulunya di Bulutumbang sampai ke dekat Jeramba sebelum Simpang Badau itu. Terus sampai ke Kausang sampai ke Cerucok dari hulu terakhir muaranya. Nah, itu yang sekarang ini tercatat di kami datanya sudah karena kami mengambil data kualitas air ini setiap 3 bulan sekali katanya. 3 bulan sekali. Namun sekarang ini untuk yang Sungai Bubulak ini kami hentikan dulu karena memang ada terjadi perubahan dan efisiensi anggaran gitu kan. Nah, itu terakhir di tahun 2025 masih statusnya di cemaringan. Pernah terjadi cemar sedang itu di tahun 2022. Itu 22 karena memang aktivitas di dalam sungai hutan ini cukup masif, cukup banyak kegiatannya sehingga
kualitas air yang ada di air Bubula itu sangat turun, sehingga sampai ke cemar sedang. Sekarang mudah-mudahan nanti kedepannya itu yang kita harapkan tadi, dengan adanya dokumen arahan tadi kan, dokumen arahan itu untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan tadi menjadi kawasan hutan konservasi, sehingga fungsi lingkungan pun kembali gitu, lingkungan kembali, sehingga nanti harapan kita ya yang tadi cemar, yang tadi katakan cemar ringan itu akan kembali menjadi baik lagi kualitasnya itu nanti. Itu yang kita harapkan dari apa namanya, dengan adanya, artinya kami di SINDLH, kawan-kawan di Bidang 1 ini menyiapkan dokumen arahan, dokumen PJP, dokumen tapak, perencanaan tapak tadi itu untuk membantu, tentunya untuk membantu masyarakat yang sudah terlanjur yang tadi dikatakan Pak Kadin, terlanjur beraktivitas di dalam, artinya itu yang diakomodir. Yang diakomodir nanti dikembalikan, disesuaikan kegiatannya sehingga nanti kembali menjadi suatu kawasan yang kawasan konservasi, tapi mengakomodir dari kegiatan masyarakat yang sudah terlanjur ada. Itu kan artinya bukan kita membentuk kegiatan baru nih, gitu. Artinya bukan membentuk kawasan baru nanti yang ini, tapi yang sudah ada itu, atau mengambil ini baru yang sudah ada, mungkin itu Pak Kadin ya, yang kita akomodir di dalamnya. Ya, artinya yang kemarin tidak legal, kita persiapkan dokumen-dokumennya menjadi nanti kegiatan mereka bisa diakomodir dan menjadi suatu kegiatan yang bisa dilegalkan oleh Satlak tadi. Itu kita menyelamatkannya lah ya. Tujuannya adalah menyelamatkan kawasan tadi. Juga menyelamatkan kawasan, juga menyelamatkan. Secara data kami kan di tutupan lahan itu hutan Gunung Lalang ini hingga 13, sekian persen gitu. Menjadi hutan itu pun bukan hutan primer, sudah sekunder status hutan tadi. Sekunder. Dan bentuknya sudah jarang-jarang. Sisanya itu sudah ada kawasan yang termanfaatkan. Iya. Karena tadi jadi yang pengakuan legal tadi bagi petani tradisional juga itu tadi maksudnya ya. Lewat kemitraan. Lewat kemitraan tadi. Mitra konservasi ya tuh. Mereka dianggap ilegal. Iya. Kalau sekarang ini mungkin belum ada ya. Baru sedang proses ini. Masih proses gitu kan. Masih proses. Tapi belum ada gitu kan. Oh, yang kopi tadi ya. Oke. Jadi belum ada yang kegiatan itu. Tujuan kita kan. Makanya pengetahuan dan sosialisasi itu terus menerus lah artinya ya. Tujuan pemerintah kita, pemerintah daerah, pemerintah pusat itu dengan adanya pengelolaan diserahkan kepada ini, membantu mereka untuk supaya kegiatan yang ada di dalam itu menjadi kegiatan yang benar-benar bisa dilegalkan. Iya. Untuk saat ini yang bisa kami lakukan di bidang 1 itu hanya melakukan pengamanan kawasan Tahura. Jadi kami memang sudah menjadwalkan ya, jadi menjadwalkan di bidang kami itu melakukan patroli di kawasan Tahura tersebut, walaupun dengan sumber daya yang terbatas gitu, tapi tetap daripada kami tidak berbuat, tetap kami melakukan pengamanan. Jadi kami sudah membuat jadwal itu sebulan 2 kali, Pak Ramdan ya, sebulan 2 kali. Dan semoga itu sambil mensosialisasikan juga ke masyarakat. Kami sudah menjadwalkan di blok-blok mana harus kami mengunjungi tersebut. Nah, apabila bertemu misal dengan petani yang sudah menggarap di sana, nah sekalian kami mensosialisasikan bahwa kegiatan apa yang boleh, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan seperti itulah. Jadi lebih mensosialisasikan tadi terhadap blok-blok yang ada di Tahura tersebut. Mungkin saat ini itu yang bisa kami lakukan dari Dinas Lingkungan Hidup di bidang tata lingkungan khususnya. Iya. Ini kan titik tengah ya, titik tengah ya, Kecamatan udah mendekati. Tengah Pulau Belitung. Titik tengah Belitung. Hampir. Hampir. Itu kan muara sebetulnya ya. Hulu ya. Hulu dia. Oh oke. Iya hulu maksudnya. Apa namanya? Tidak ada dampak banjir begitu di daerah situ? Mungkin nggak? Kalau banjir kan biasanya ke hilir kan, ya makanya kan kalau hulu sudah banjir, alangkah beratnya di hilir gitu. Tapi kalau hulunya udah rusak, nah itu pertanyaan itu karena tadi hanya hutan sekunder kan, akar hutannya sudah nggak kuat lagi untuk menahan seandainya ada hujan yang lebih dari kapasitas debit biasa gitu misalnya seperti itu. Nah ada indikasi seperti itu nggak sih sebetulnya?
dalam konteks ada lahan kritis mungkin seperti apa? Karena kita juga apa namanya istilahnya namanya juga mengkhawatirkan ya, baru kemudian kalau kemungkinan ya mungkin kemungkinan ya Pak gitu ya. Nggak boleh juga ya kita bicara gambling gitu. Oh ada, harus ada data berarti kan gitu kan istilahnya. Gimana Pak Upin? Oke, baik. Nanti kalau dikatakan lahan kritis tadi sebenarnya ini perubahan bentuk dari dulunya hutan konservasi hutan menjadi perkebunan kan yang banyaknya itu 74% bahkan lebih ini. Tapi ada juga sebagian yang sudah berubah akibat tambang tadi. Itu ada di 6,83%. Itu data yang berubah menjadi kritis itu. Yang disebabkan oleh kegiatan tambang ini yang berubah. Yang tadinya sudah bekas tempat tapak yang menjadi daerah-daerah tiling pasir bekas tambang itu 6,83% itu dari data tutupan lahan itu data lahan kritis akibat tambang. Itu nanti ini. Betul. Jadi sudah ada lahan yang terbuka, mungkin ini yang perlu ini kebanyakan juga lahan ini berada di daerah aliran sungai. Itu justru yang menyebabkan air cemaran air tadi. Iya, betul. Kalau ada apa itu kemitraan ya. Dalam konservasi itu ada dana-dana, bukan dana, ada kerjasama dengan pihak swasta nggak Pak? Maksudnya? Belum ada. Belum. Kita kerjasamanya dengan TCI Pak Budi ya. TCI karena kita tidak ada anggaran, jadi kita menjalin kemitraan dengan TCI dalam kemarin penyusunan dokumen RPJP-nya. Jadi dibantu TCI dalam penyediaan tenaga ahli. Nah, untuk yang lain ya kita kerjasama lah, kolaborasi lah dengan TCI. Kemudian TCI juga punya kegiatan ya di dalam melalui program solusi. Bagusnya tadi ada juga dari kawan-kawan TCI tadinya. Kayaknya sih saya ajak nggak ada ya. Bang Budi belum hadir ya? Acik gitu tuh Le. Iya betul. Kita kan duduk diskusi bersama. Ini kan istilahnya ujungnya udah bercerita beliau atau ada seperti ini. Iya, boleh di depan Pak. Boleh di depan juga. Ini mau nanya utan kan ikam lah berarti ini kan. Karena dulunya konservasi ini Tahura ini adalah kawasan hutan konservasi gitu. Iya, betul. Dan diserahkan pengelolaannya ke LH. LH itu hanya bentuk pengelolaan. Tapi secara undang-undang pengawasannya terus pengamanannya tetap masih berada di dalam di kawan-kawan kehutanan gitu. Makanya LH ada diberi Polhut gitu kan, tapi Pak Joki Polhut. Makanya karena kita diskusi gitu ya. Tadi kalau bicara hutan lah bingung gitu ya penjelasannya. Mungkin ini kita idang sesama orang Belitung nih, pengetahuan, informasi atau apapun. Karena kan ada keterbatasan wewenang. Mungkin untuk penjelasan lah, memberikan informasi. Karena kalau tadi ada tahapan penyusunan dokumen, pengajuan satlak, mereka juga kekurangan SDM gitu ya untuk pengawasan ya Bu ya. Tapi sudah melakukan pengawasan dengan cara tadi patroli dan sebagainya. Ini dari kehutanan gimana nih Pak? Boleh? Yang ini? Terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatan. Sebenarnya hari ini kalau aku sebenarnya tidak nak tampil sebagai orang kehutanan, tapi sebagai kawan-kawan bayar orang rumah podcast lah itu. Yang paham aku ilmunya. Juga Pabel kan sebagai ketua Dewan Etik kan, gabungan kita Alam Belitung. Tapi tidak masalah lah, sekedar kita diskusi kan. Betul. Kalau kami sebenarnya dari awal satu hal yang kita lupakan bahwa Tahura Gunung Lalang ini kan sebenarnya kawan-kawan DLH ini kena bala, Bu. Iya, itu makanya. Karena dari tahun 90 ke bawah, kalau kita bicara Tahura ya rusak lah. Jadi situlah tambang, di situlah orang nebang kayu. Iya. Makanya ketaku tadi, kalau kita bicara kepentingan, bicara tanggung jawab, kalau kerusakan hutan, terutama hutan konservasi dan hubungannya dengan Tahura, kita tidak dapat menyerahkan ini sepenuhnya ke mereka. Gitu. Karena kita bicara hutan, ya bicara tanggung jawab masa depan anak cucu kita, ke depannya nak seperti apa gitu. Betul.
Makanya kami masuk ke Tahura Gunung Lalang ini tahun 2006, Bu. Kawan-kawan Gapabel, kami pernah nanam sampai izin ke BKSDA Palembang dan dipersulit zaman itu. Jauh Padahal ya. kawan-kawan Gapabel tidak pernah memerlukan dana dan bantuan dari mana waktu itu. Dan alhamdulillah kami dapat nanam 1.500 batang zaman itu di situ. Dan tumbuh sampai sekarang. Oke. Mudah-mudahan saya ada. Tidak ada tebang pula gitu ya. Terakhir Gitu ya. kami nanam itu tidak tanam tinggal. Kebetulan kami berkegiatan. Jadi setiap ada diksar kalau kami nyebut pecinta alam itu diksar pecinta alam Gapabel itu beberapa kali kami sinkronkan di daerah itu sehingga ketika ada kegiatan masyarakat dan kawan-kawan pecinta alam atau pecinta lingkungan, mereka juga mikir untuk masuk, untuk ngerusak dan sebagainya gitu. Iya betul. Itu sebenarnya. Makanya kataku tadi ada satu hal yang sebenarnya aku geli gitu melihat sesuatu ketika menggembar-gemborkan kerusakan alam Belitung, terutama Tahura, tapi ada tujuan yang menurut aku bukan konsisten gitu. Karena untuk apa sih Bu kita melihat segala sesuatu itu dari rusaknya dulu gitu. Oke. Karena melihat dari kerusakan ternyata ada yang dimanfaatkan kok. Kawan-kawan hari ini yang ingat masalah Tahura ternyata dapat proyek kok di dalam. Kenapa enggak kita bicara di dalam ruang lingkup internal kelakar, ajak biak berkebun di situ, ajak masyarakat sekitar. Masalah tambang tidak akan pernah habis di Belitung kalau tidak ada dalam tanda kutip pengganti penghasilan buat mereka. Sekarang apa yang dapat kita hasilkan dari situ? Benar tadi kata Pak Kadin, seharusnya kawan-kawan yang lagi jadi pekebun di situ kita buka ruang seluas-luasnya dengan tata blok yang baik. Betul. Kalau sekarang kita nak bicara apa Bu? Orang butuh makan. Masyarakat sekitar tidak peduli Bu, itu nak Tahura ke, itu nak hutan konservasi ke, sementara tuntutan perut, tuntutan tiap hari. Makanya kataku tadi, jalan keluar yang paling bagus dan paling penting itu di situ adalah satu, kita libatkan kelompok tani hutan, baik yang telah terdaftar maupun belum. Yang kedua, kita libatkan masyarakat sekitar Tahura itu. Apa sih yang dapat mengganti penghasilan mereka selain nambang? Yang ketiga adalah membuka peran seluas-luasnya, terutama di Kabupaten Belitung ini bahwa tanggung jawab perbaikan, restorasi, reklamasi, dan sebagainya itu bukan hanya tanggung jawab badan tertentu, bukan hanya tanggung jawab DLH, tapi tanggung jawab kita bersama kok. Kalau terjadi kerusakan apa-apa di Tahura, dampaknya kita setanjung Pandan. Dan ini pernah kejadian ketika ramainya TI di dalam. Kejadianlah 2017 banjir gede. Nah itu tadi. Ketika hulu dirusak, maka kota kita yang akan kena. Apakah kita nggak nyalakan DLH? Nggak bisa dong. Artinya bahwa ini tanggung jawab kita sama-sama. Peran serta, peran masyarakat, peran desa, dan sebagainya. Jadi hal penting bagi aku bahwa jangan ngambil untung dari kerusakan lingkungan yang terjadi di Belitung. Itu yang paling penting menurut aku. Karena semakin kita menggembar-gemborkan kerusakan Belitung, tidak ada pengaruh apa-apa juga kok. Apakah lebih baik lingkungan? Tidak, belum tentu. Apakah hanya keterlibatan 1-2 orang organisasi akan merubah ekosistem perbaikan lebih masif di dalam Tahura? Tidak juga. Nah, makanya harapan aku ke depan ini, dan kebetulan walaupun kami lah tugasnya jauh Pak Kadin di KPHP Gunung Duren, tapi secara kedinasan insya Allah
kami selalu mendukung kawan-kawan di LH, kayak kemarin kan Adit sebagai P, kami dukung lah untuk untuk mapping dalam artian apa sih yang bagusnya gitu. Yang kedua juga kemarin aku ngelakar dengan Kepala KPHL Sine, Pak Dedi, kawan-kawan juga nunggu kalau misalnya nak rencana misalnya ada kerjaan bareng, pengawasan bersama tadi ya, gitu ya. kemudian pengawasan sama-sama pun tidak masalah gitu loh. Yang penting kataku tadi secara administratif DLH yang bertanggung jawab, tapi ketika kita berada di lapangan multisektor nih, apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Misalnya tadi bicara pemanfaatan blok yang ada di dalam. Sekarang kebun binatang perlu tempat, Bu. Oh iya. Kalau seandainya memang kita ada dana, entahkah itu dari dalam kebun binatang yang di kan museum bisa disinkronkan tuh, dan bisa menambah destinasi wisata baru kan. Betul. Yang kedua kita bicara agroforestry, dan sekarang mungkin keterbatasan kawan-kawan di kabupaten ini salah satunya dana, Bu. Ketika kita bicara agroforestry, bekas es tambang itu memerlukan perlakuan khusus. Kita nak nanam buah-buahan misalnya, baru tanam 1-2 bulan mati. Perlakuan khususnya nak seperti apa? Bisa dengan kita kerjasama dengan salah satu misalnya perguruan tinggi besar. Betul. Tata kelola yang bagusnya seperti apa sih sehingga kita kalau melakukan penanaman di situ, baik penanaman buah dan sebagainya bisa berhasil gitu. Yang ketiga kita bisa bicara pembangunan kayak trek adventure vehicle, Bu, di daerah situ gitu loh. Karena ketika adanya aktivitas di dalam Tahura, orang ke depannya malu, Bu, kalau nak nyuntik, kacut kan karena dilihat orang terus gitu loh. Makanya besar harapan aku juga baik sebagai pecinta lingkungan dan alam, kita tidak kuang diam nih ngelihat Tahura ini, tidak kuang kita hanya menyerahkan ke kawan-kawan DLH gitu. Tapi bagaimana caranya ke depannya ini jadi tanggung jawab kita. Kita bisa libatkan peran dinas pendidikan misalnya, muatan lokalnya. Kita bicara tentang gimana sih perbaikan Tahura Gunung Lalang ke depannya gitu loh. Kita bisa bicara dengan dinas PU untuk membangun fasilitas yang ada di situ di luar pemanfaatan kayu misalnya. Dan aku rasa banyak lah multisektor yang bisa kita lakukan sehingga ketika kita bicara tujuan Pak Prabowo kemari berbicara tentang masyarakat sekitar hutan itu sinkron, Bu. Karena masyarakat sekitar hutan harus sejahtera. Caranya dengan apa ya? Kita libatkan mereka. Apa sih yang mereka lakukan selain nambang dan selain nanam sawit? Nah, itu saya mungkin masukan dari aku. Mudah-mudahan aku yakin ke depannya kita bisa menjaga dalam tanda kutip hutan lagi banyak, Bang Belitong. Dan ini jadi PR kita sama-sama. Nah, mungkin itu saya. Oh iya lupa, Bu, kalau kami dengan kawan-kawan DLH 80 tahun kayaknya Pak Lutfi kita kerjasama dengan kawan-kawan gitu. Artinya memang mereka selalu memberi dukungan, baik dukungan moral, kadang-kadang dulu dukungan bibit. Artinya bahwa memang ya peran-peran mereka ya uang kita tutup juga bahwa ya selama ini DLH memang cukup berperan aktif, cuma ada hal-hal tertentu yang memang mungkin tidak bisa mereka kerjakan. Betul. Nah, itu dari sampaikan. Makasih Bang. Aku ngedengar Bang Joki itu barusan bergetar gitu. Ya saking beliau merasa peduli dengan lingkungan. Itu yang aku coba ambil tadi dari intisari yang beliau sampaikan. Meskipun beliau tidak berdiri tentang menjelaskan hutan di sini, beliau bicara tentang orang yang peduli tentang hutan dan lingkungan, terutama di
Tanjung Pandan ini ya, karena ndak wilayah Mika juga gitu jadinya. Dan mungkin boleh Pak nyampein, memang benar sudah sebanyak itu kerjasama dengan Bang Joki, Pak Fardi. Kayak Pak Lutfi lah. Iya, Iya, iya Pak Lutfi, memang betul. sudah dari dulu, Iya. baik secara kedinasan maupun non kedinasan Iya, dengan iya, kawan-kawan kapabel ini. Karena mungkin memang tapi banyak orang yang informasinya pasti belum sampai Bang. Iya. Ya, Iya. nganggapnya mohon maaf tidak bekerja. Iya, betul. Ya, tidak ada informasi ini. Ya, tadi kalau kata Bu Elmi juga kita sudah kok melakukan pengawasan tadi yang setiap bulan, pengambilan cemaran air setiap 3 bulan Iya. gitu kan. Kadang-kadang orang enggak tahu, nganggapnya ini dibiarkan Iya. ini, Makanya dibiarkan sekarang itu Bu, kejadian-kejadian. kalau kita bicara kedinasan, tanggung jawab kita bukan hanya tanggung jawab dinas, tapi tanggung jawab kepada masyarakat. Iya, Artinya itu yang kedepannya paling mungkin yang penting. kurang Iya. adalah campaign di media sosial, Iya, betul. kemudian di jejaring dan sebagainya. Dan memang kadang kalau kita orang dinas nih kadang ada keterbatasan tertentu Bu, yang hal-hal seperti itu. Jadi kita berbuat pun salah, tidak berbuat pun lebih salah. Nah, itu yang jadi masalah. Iya. Dan kadang makanya aku selalu keras kalau bicara ini, Bu. Aku tidak senang ketika orang sering kampanye tentang kerusakan Belitung, ternyata di belakang itu ada hal-hal tertentu gitu. Yang aku rasa juga itu tidak baik untuk masa depan, pola pikir kita ke depannya untuk bicara lingkungan ini gitu. Oke. Dapat dipahami. Waduh. Ya mungkin ada yang ingin lagi disampaikan Pak. Ya. Jadi mungkin memang permasalahan Tahura memang masalah kompleks ya. Iya, Bukan kompleks. hanya masalah lingkungan, dia ada masalah sosialnya Iya. di situ. Sekian lama masyarakat yang di dalam itu sudah beraktivitas kan, tidak Dari mungkin tahun juga, 90-an ya, berarti tidak mungkin ya. juga digusur begitu saja kan. Iya. Nah, makanya pemerintah itu melalui Undang-Undang Cipta Kerja tadi ada menerbitkan Permen LHK 14 2023. Itulah solusinya, di mana solusi untuk pemulihan ekosistem mereka ada kewajiban, tapi untuk akses legal mereka ke dalam kawasan hutan konservasi, nah itu mereka difasilitasi dengan melalui kemitraan konservasi. Iya. Nah, jadi tetap ada jalan tengah. Nah, ini memang kita perlahan-lahan, mudah-mudahan kalau yang satu kelompok ini berhasil gitu untuk dimitrakan menjadi mitra konservasi, mungkin akan membuka jalan bagi kawan-kawan yang lain. Mungkin selama ini kan mereka agak pesimis ya. Sudahlah mungkin kan gini gitu. Nah, tapi mungkin kalau satu kelompok ini berhasil, bukan tidak mungkin mereka justru nantinya akan berpartisipasi aktif gitu untuk mengajukan kemitraan konservasi. Memang kita masih terbatas apa yang disampaikan Pak Yoki tadi, memang secara kedinasan kita terbatas dari berbagai hal ya, masalah SDM. Kemudian memang kalau DLH sendiri yang mengelola ini itu tidak mungkin. Karena DLH itu mereka ini tidak menguasai regulasi terkait kehutanan. Makanya semua kegiatan terkait Tahura kami selalu menggandeng teman-teman dari KPHL seperti Pak Adi tadi, kemudian kami gandeng teman-teman dari BKSDA. Jadi ada penyambung kami pada waktu kami komunikasi dengan Direktorat KSDA yang ada di kementerian. Jadi kami selalu menggandeng itu. Memang kalau mau dikatakan membumi, belum membumi kegiatan kami ini. Tapi memang inilah dasar kita untuk nanti memberikan pijakan legal bagi yang tadi kemitraan konservasi. Tanpa adanya penetapan blok dari Dirjen Konservasi, tidak akan ada kemitraan konservasi itu disahkan, tidak akan ada. Nah, jadi ini penting untuk memberikan legal standingnya bagi kemitraan konservasi tadi. Nah, RPJP, kemudian RPJN itu dasar legal standing bagi kami untuk mengundang OPD-OPD lain maupun instansi-instansi lain untuk turut bersama-sama kita mengelola Tahura ini. Nah, tentunya juga dengan RPJP, RPJN nanti diharapkan bisa memasukkan anggaran-anggaran APBD maupun APBN. Karena tanpa RPJP, RPJN kita akan dipertanyakan apa yang akan kalian lakukan di sana. Nah, itu ya mungkin. Jadi kita menyiapkan dasar legal formal, karena gini, tanpa dasar legal formal itu kita akan sangat rentan sekali terkait aspek hukum dalam pengelolaan
pengelolaan hutan, karena hutan ini tetap milik negara, hanya difungsikan sebagai tahura, sehingga ada nomenklatur bagi daerah untuk melakukan pengelolaan. Nah, tapi terkait apa yang disampaikan Pak Yogi tadi, itu betul bahwa untuk aspek-aspek tertentu dalam pengelolaan kawasan hutan ini tetap menjadi kewenangan dari teman-teman yang sesuai dengan kewenangan. Seperti masalah pengamanan hutan tetap kewenangan ada di polisi kehutanan. Pengelolaan yang lain tetap di pengendali ekosistem hutan. Jadi kami tadi seperti saya sampaikan di awal merupakan hub gitu. Hub untuk mendekatkan rentang kendali yang ada di daerah antara kawan-kawan mungkin yang OPTD KPHL, BKSDA, kemudian yang lain aparat-aparat yang lain juga untuk turut bersama-sama kita mengetahui. Jadi kami merupakan wadah administrasinya, tapi yang secara keteknisan lain ini kita kerjasamakan dengan kawan-kawan. Gitu. Jadi bahasa gampangnya mungkin kita tetapkan pijakan dulu. Artinya bahwa kalau orang kehutanan dan orang lingkungan hidup ini kadang serba salah. Kami nak berbuat lebih terhadap hutan, kalau pijakannya tidak ada, kami nak kena pembiaran lah dan sebagainya. Makanya kadang-kadang pening. Di dalam Gunung Larang kan banyak keterlanjuran sini. Keterlanjuran ini yang harus kita siapkan. Tidak jadi terus terlanjur. Itu legalitasnya ke depan. Mereka bisa berbuat dan tidak apa bahasa jelek ya kalau nyebut mematikan, tidak memusnahkan yang ini sudah ada. Iya. Kita merangkul. Betul. Itu merangkul tadi yang sudah terlanjur ada di dalam. Tapi yang akan kita korbankan juga masyarakat. Masyarakat kita mungkin kan. Kami dinas kehutanan pernah sangat keras terhadap tambang. Kami pernah melakukan razia dengan menurunkan puluhan kawan-kawan di provinsi. Tapi apa yang terjadi? Wakil gubernur jadi korban, masyarakat jadi korban, duit rugi puluhan juta. Apakah berubah sekarang yang terjadi di daerah Sijok? Enggak kok. Tetap aja artinya bahwa ada hal-hal tertentu memang yang kita harus lakukan ini tidak hanya mengedepankan lebih ke arah kekerasan, humanis kekerasan gitu negara tapi lebih ke arah apa yang dikatakan Pak Kadin tadi. Oh ternyata dengan model-model lain pun pasti akan bisa kita lakukan. Kita bicara orang Belitung ini sekali pacaran 2 kali kita ajak minum kopi, 3 kali ajak makan biasa. Mun makan, biasalah kelar lah kita. Artinya cair gitu bukan? Kita bicara budaya Belitung pun kalau ditekankan dengan budaya represif, kita orang Melayu ini agak susah, Bu. Artinya ada pendekatan ngelamer mungkin Pak Alfi yang lebih kena pendekatan ngelamer. Padahal sebetulnya masyarakat Belitung itu punya kearifan lokal pendekatan ketokohan karena tadi cerita di awal itu kan aku bertanya tentang batas kampung tentang air, tentang sungai, itu kan justru kita punya kearifan lokal yang sudah mengatur itu dari zaman dulu. Air ini, batas ini kepala air, ini segala macam. Ada dan sebagainya. Kan itu yang kemudian hari ini kami mengajak kelakar ini adalah untuk mengembalikan fungsi-fungsi itu di awal gitu Kalau sekarang mun kata Bang Joki tadi kena bala gitu DLH itu karena sudah keterlanjuran. Betul. Padahal sebetulnya kalau di awal kita bicara kearifan lokal Belitung, pemeliharaan hutan dan hal-hal yang berbau lingkungan itu sudah dalam tatanan kehidupan para orang-orang tua kita gitu sebetulnya. Aku sempat protes Bu bicara penetapan tahura di daerah Bicong ini. Karena maaf lah penetapan ini kan penetapan di atas kertas Bu dulu. Karena tahura di daerah Bicong ini hancur. Sama juga itu kawasan Gunung Lalang. Tapi yang air raya, desa air raya berarti. Iya. Kan 3 desa. 4 desa tadi. 4 desa. Dulu itu kan lagi hutan produksi itu di bawah tahun 93. Tiba-tiba ditetapkanlah jadi kawasan hutan konservasi. Bukan bingung sebenarnya kami. Ketika ditetapkan itu apa yang akan kita konservasi sementara daerah inilah hancur. Tambang inilah masuk dari tahun
bisa jadi sebelum tahun 90. Iya. Makanya karena kondisi di sana banyak pisah kulong kok Iya. di dalam itu. Iya. Nah, itu makanya, tapi ya sekali lagi kita mungkin inilah mungkin apa ya, walaupun gimana harus kita terima Iya. gitu loh. Artinya mungkin Baranglah jadi iya, baranglah kepalangan kan, tinggal kita ngebenahi aja Iya. saya ke depan seperti apa naknya gitu. Betul. Nggak bisa instan. Iya. Tadi butuh berapa rusaknya cepat, Iya, rusak cepat, pelestariannya pemulihannya lagi. bertahun-tahun gitu. Iya, bertahun-tahun. Itulah kata aku Pak Kadin, kalau misalnya ada pengganti selain orang nambang, aku yakin akan orang kerjakan. Tapi kadang-kadang nggak ngeganti lewat apa gitu loh. Yang instan kan ya nambang. Betul. Sekarang ketakut tadi kita nak bicara pasca tambang, kita belum pasca kok sekarang. Sampai sekarang nambang orang. Masih boleh ada makanya, penerbitan IUP dan iya, sebagainya. kalau kedepannya bisa dimanfaatkan secara instan untuk kepentingan masyarakat, bisa menghasilkan duit per hari kan alangkah lebih nyaman. Kayak sekarang kita bicara sayur kita belum swasembada Belitung sendiri ya. Tadi lagi banyak impor buah dan sebagainya. Iya. Kalau seandainya ke depannya kita dapat dukungan dari berbagai pihak dan berbagai multisektor, aku yakin orang akan berlomba-lomba. Ada kearifan lokal tuh kan, kalau seandainya Sikok berhasil, pasti akan dicontoh orang lain. Menurang Belitung, Bu, akan ditiru. Tapi kalau Sikok gagal, itu sekampung-kampung dicakap. Iya. Nah, itulah mudah-mudahan ke depannya ini jadi PR kita sama-sama. Kita tadi kan, PR pihak muda, PR lembaga-lembaga yang katanya peduli dengan lingkungan. Kita bicara pendidikan, gimana caranya ke depannya muatan lokal bisa ngerambah ke lingkungan Belitung dan hutan gitu loh. Iya. Itu. Keren. Aku lupa Pak Kadin, kami pernah bawa profesor dari UGM tahun 2011 kalau tidak salah. Kami penelitian eks-lahan tambang. Ini salah satunya yang kami anaknya dulu Bicong. Jadi kalau aktivitas dalam jangka waktu tertentu akan lebih cepat Bicong. Dan ternyata di situ kemarin sempat ditinggalkan dari orang untuk DI zaman itu ya. Cepat ya. Apa namanya, hewan-hewan banyak kembali. Ada rangkong nah zaman itu. Kami ketemu burung murai. Lagi ketemu zaman itu. Di Jalan Murai. Ada beberapa tempat spesies ikan lah mulai ada. Nah itu. Tapi ketika kebutuhan perut tidak dapat, dia udah mulai masuk, mulai hilang lagi. Nah, itu yang jadi masalah. Iya. Ya, bicara lingkungan itu luar biasa ya, pasti akan banyak gitu ya. Efeknya ke ekonomi, efeknya ke budaya, sosial pasti gitu ya. Paling kita bercakapnya gini Pak. Next ada pertemuan lagi yang kita akan libatkan juga banyak tadi BKSDA gitu ya, kelompok tani ya, benar-benar ngobrol, atau mungkin nanti mereka mau bicara satu-satu juga boleh lah, kita kasih kesempatan di podcast ya. Ya betul, ini DLH hadir ya. Ika di sini lah jadi tuan orang rumah untuk penguatan seperti itu, karena kan anak disebut sebagai dari orang kehutanan kan, anak pribadi, jadi sebut orang rumah lah gitu. Jadi ada kelompok tani ikam ada BKSDA ikam ada gitu, ada HPHL apa namanya tadi, HPHL gitu ya, ada juga karena memang itulah gitu kan, karena sulit kita ya untuk dalam tanda kutip bekerja sendiri ketika ada banyak orang nyebut sudah lelah, sudah tidak mau ngurusin itu lagi, udah itulah lama. Apa tadi hutan tahura itu udah sudahlah enggak usah bercakap itu lagi gitu ya istilahnya. Jadi, dan geram gitu jadi kalau kan orang dinas deh sebenarnya nak malas tuh tidak berpengaruh terhadap gaji kok kami di sini. Benar lampat ini datang ya, lampat datang ini. Artinya bahwa kita memang butuh malam-malam ke sini. Iya, betul. Infus lebih gitu loh terhadap kawan-kawan yang peduli ini. Jadi jangan kadang-kadang selalu dikecilkan. Kami tidak dapat gaji tambahan misalnya, tidak dapat insentif, sementara satu sisi terjadi di jat-jate lah, itulah inilah gitu loh. Makanya ketakut tadi ke depannya memang
kawan-kawan DLH harus kita beri apresiasi yang sebesar-besarnya. Semoga Pak Bupati ngedengar gitu loh, biar ke depannya bahwa ini DLH udah yang paling banyak hadir di acara podcast kami ini. Udah berapa kali? Karena salah satu akan banyak dimpak dari orang tuh DLH, bicara sampah, bicara lingkungan, bicara orang kutor di gedung no disalah ini Mika, kan nariknya bukan Mika, misalnya ada jadi itulah Bu, harus ada harus ada orang-orang memang lebih di dinas lingkungan hidup ini. Apa lebih apa nih? Maksudnya memang harus lebih lebih kuat. Itu nih. Karena banyak terpaan kami siap menguatkan ya. Intinya masyarakat, warga tuh ada di belakang. Betul. Iya benar. Tapi keberhasilan tidak pernah dilihat. Itu keberhasilan kawan-kawan DLA salah satunya adalah Gunung Pramun. Gimana zaman dulu tuh Gunung Pramun tanya Upin, kami zaman itu camping 2000 berapa, agi semak belukar hutan. Tapi ketika kawan-kawan ke hati masuk, kita lihat sekarang. Itulah salah satu contohnya. Kemudian ada beberapa tempat ke hati yang berhasil itu, maksud aku hal-hal ini nih juga ya harus kita kampaikan bahwa kawan-kawan DLH tidak pernah diam kok selama ini, dan ada kok yang berhasil dan mereka dapat kok ngerubah dari pola pikir penambang, penitik batu, sekarang jadi pendukung paling kuat di Bukit Pramun itu gitu. Betul. Artinya memang ngerubah mindset pola pikir itu memang tidak gampang gitu. Iya. Ya, ini tema paling heboh. Paling heboh, Pak. Maksudnya orang kalau bicara lingkungan, pasti di masalah sampah aja itu. Iya kan? Iya kan, Pak, maksudnya. Cuman ini ternyata bagian dari hidupnya kita ya. Kita bicara tentang kalau air sudah tercemar, apa efeknya? Kalau tidak ada ekosistem ikan dan sebagainya, apa efeknya? Ya. Ke kehidupan kita, apalagi tanaman, tanah tidak bisa ditumbuhkan, kita benar-benar berharap dari luar, matilah Belitongnya gitu kan istilah. Makanya satu hal Bu, yang aku ingat itu bahwa yang membuat masyarakat Belitung ini merambah daerah terdekat dari hutan itu kan salah satunya kita habisnya kawasan di luar hutan negara. Makanya Kementerian Kehutanan membuka peluang seluas-luasnya untuk adanya perhutanan sosial, kayak HKM, HTR, kemudian LPHD, hutan adat. Nah, sebenarnya ini juga yang kedepannya akan menjadi solusi gitu loh. Ketika kita bicara masyarakat butuh tempat untuk nanam, tidak ada tempat, tidak masalah gitu loh. Tempat perhutanan sosial asal itu tadi tidak nanam sawit. Mungkin Tahura ini sama juga Pak Joki dengan konsep perhutanan sosial. Sama kan? Cuma beda karena di situ ini konservasi. Itu perlakuan diberikan ke daerah untuk mengelolanya. Kalau jadi perhutanan sosial diserahkan ke kelompok masyarakat, di Tahura ini kan ada kemitraan konservasi gitu. Kemitraan konservasi. Fungsinya sama, masyarakat nanti bisa memanfaatkan Tahura ini menjadi satu yang nanti bisa disesuaikan dengan konsep-konsep konservasi. Konsep-konsep konservasi itu. Artinya masyarakat bisa mengelola Tahura gitu kan dengan konsep yang tadi. Hampir sama lah antara perhutanan sosial dengan konsep. Sama, beda itunya aja, beda label antara konservasi aja itu sebenarnya. Membuka ruang gerak masyarakat untuk bisa mengelola hutan. Jatuhnya kan itu. Sebenarnya kita ke depan kalau Pemkab Belitung mengeluarkan dana sedikit untuk membuat kajian khusus oleh universitas tertentu, kita bisa dapat support dana dari luar loh ke depannya. Karena kami pernah bawa konsorsium smartphone dunia itu di Belitung zaman itu orang Jerman. Mereka itu sebenarnya juga mencari daerah-daerah tambang timah ini yang memang butuh peranan mereka gitu loh. Tapi kan terkendalanya kita tadi masalah data yang komprehensif, kemudian hal-hal lainnya lah yang memang kita tidak sanggup untuk membuatnya gitu loh. Mudah-mudahan ke depannya bisa kita lakukan kerjasama dengan universitas-universitas tertentu gitu. Sehingga kita bicaranya lah jelas di situ
blueprintnya seperti apa gitu loh. Betul. Nah, kemarin itu kan hadir juga di podcast kami itu Pak Girmas ya, dosen IPB ya, dan beliau open sebetulnya apapun yang nak kita buat untuk Belitung, karena memang beliau orang Belitung gitu ya. Beliau sudah banyak melakukan kajian, kalaupun bahasanya jadi hub juga bagi universitas dengan kita, kampung kita, itu beliau benar-benar open. Dan acara ini tadi aku forward ke beliau. Mudah-mudahan beliau juga melihat gitu ya di live gitu, dan beliau sebarkan ke banyak orang bahwa ya kita butuh lah tadi ini kelakar-kelakar ini tadi dapat poin-poin tadi yang mun kata Bang Joki tadi, kalau bahasa mun kata balik lagi ke Pemda butuh sikit-sikit tuh tetap aja susah gitu, nggak mungkin gitu kan. Tapi mungkin kajian tadi membawa hal-hal yang bisa kalau ada menguatkan. yang dapat gratis salah kalau betul. Sebetulnya banyak, hanya kita jalannya belum dapat aja gitu. Betul. Ya itu. Nah, fungsi kami adalah satu penguatan, kemudian memantik ya, mudah-mudahan bisa membuka pola pikir masyarakat kita, terutama tadi yang mungkin selama ini nggak tahu. Saya pribadi nggak tahu gitu. Kalau di Gunung Lalang begini-begini ceritanya, dan blok itu adalah pengajuan dokumen supaya penyelamatan masyarakat itu sendiri gitu kan, yang sudah ada yang ketelanjuran dan diberi akses untuk pengelolaan dengan benar gitu ya, dengan legal seperti itu. Nah, ini yang tata kelola hutan seperti itu. Nah, yang penting kita semua baik DLH sendiri itu melakukan kehati-hatian lah juga ya, supaya ndak sampai masuk ke celah-celah yang kemudian jadi pemberatan gitu kan, seperti itu. Nah, kalau bicara tingkat kerusakan tadi mengembalikan kembali ke fungsi semula itu sangat jauh, bagaimana mengatasinya kan. Kalau bicara angan-angan kurasa angan-angan itu tadi mimpi terus dari awal tadi, kata orang lingkungannya bermimpi terus. Masalah mimpi ke depan. Mimpi ke depan dan berapa tahun. Bisa 30 tahun ke depan. Tapi itu tetap gitu kan. Walaupun kita mimpinya enggak 2% perbaikan setiap tahun, ya tetap ada mimpi-mimpi bahwa kita nak membuat ini jauh lebih baik. Harus itu aja lebih sih baik, sebenarnya. harus lebih baik seperti itu. Ya mungkin dari Pak Upin dulu ini cerita ya, memotivasi atau menyampaikan kepada masyarakat apa sih sebetulnya. Kalau Pak Joki dulu lah karena orang rumah. Pak Upin, Pak Ramdan, karena Pak Ramdan lupa aku salah kan? Pak Ramdan yang memang sudah menggeluti itu. Tadi kata Bu Elmi, aku tahu sedikit Bu. Kita ajak Pak Ramdan juga, tidak apa-apa. Ini kan kita diskusi, ruang diskusi kawan-kawan. Apa nama tadi ya? Kalau yang buruk-buruk diberikan DLH, tapi kerjanya tidak pernah tahu. Gimana Pak Upin? Kita closing statement, mau tidak mau lah 2 jam. Oke, Kak Tanti. Silakan. Baik, karena memang di aku ini terkait masalah pemantauan lingkungan, berkaitan dengan kualitas lingkungan. Gitu. Memang kita ketahui kualitas lingkungan itu sudah terdegradasi. Itu sudah terdegradasi. Ya. Di Belitung dulu, sebut tadi, air jalan papan, air rusuh, air kelekausang, air raya, bahkan kita bisa ngelabor. Sekarang mana ada lagi? Betul. Mudah-mudahan ini tadi kelak kita bisa ngeliat itu lagi gitu. Walaupun itu hanya mimpi gitu. Betul. Tidak apa-apa, kita hidang anak cucu kita kok. Iya. Anak-anak kita bisa dapat ngelabor gitu pula. Cucu-cucu kita bisa ngelabor situ pula. Itulah statement itu, mudah-mudahan kita bisa mengingatkan. Kalau dulu itu pernah hadir itu. Barang-barang ini pernah hadir gitu. Di Belitung ini pernah hadir gitu. Di Tanjung ini pernah hadir gitu. Sekarang mendak duit 50.000 nak berenang, dapat di Tanjung kan? Dapat nak jebor di kolam bersih. Masuk ke Betsuan Betul. Kalau dulu enggak pakai ketangin, bor langsung kan ketangin. Bor ke kelekausang. Mudah-mudahan itu dulu itu kembalikan ke depan. Mungkin Bu Elmi dulu baru Pak Ramdan lah. Ya, mungkin terkait yang tahura tadi ya, tadi sudah disampaikan juga. Jadi untuk masyarakat yang masih ingin tahu gitu kan, atau daripada mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan tadi gitu, ya lebih baik mereka banyak bertanya ke Dinas Lingkungan Hidup lah gitu, lebih tahu gitu. Jadi mereka tidak merugikan mereka juga, dan tidak juga merugikan dari hutan itu tersebut gitu. Jadi sih mungkin kami juga dari Dinas Lingkungan Hidup mohon kepada terutama masyarakat sekitar lah ya,
sekitar Tahura tersebut, Tahura Gunung Alang. Karena hutan itu bukan tadi Pak Joki bilang kan bukan hanya punya DLH, tapi punya kita masyarakat Belitung. Baik buruk hutan tersebut pasti dampaknya ke yang paling dekat itu terhadap masyarakat gitu. Jadi kepada masyarakat sekitar kita sama-sama menjaga gitu, bantu kami. Yang kami hanya kewenangannya hanya sebagai manajemen tadi, administrasi ya. Kami tidak punya kewenangan untuk lebih jauh gitu. Jadi sama-sama kita menjaga Tahura tersebut karena terus terang apa yang kita lakukan hari ini itu akan berdampak kepada generasi yang akan datang gitu. Begitu aja. Iya, makasih Bu Elmi. Pak Ramdan mungkin yang udah berjibaku ngurus Tahura katanya dari zaman kapan-kapan itu. Silakan Pak. Ya. Mungkin seperti yang kita ketahui bersama berdasarkan daripada diskusi tadi, cukup banyak sekali apa yang harus kita kelola dalam tata kelola Tahura ini. Ya. Tapi intinya pada saat ini kami sedang mencoba untuk membuat dasar kaitan dengan bagaimana pengelolaan Tahura ini dapat secara administrasi baik itu pemerintahannya dapat secara ini dapat dilaksanakan yang pada akhirnya hutan tetap lestari dan juga masyarakat tetap sejahtera. Mungkin itu harapan kita semua. Terima kasih. Tepuk tangan lah, baru closing dengan Pak Kadis ke orang rumah kini terakhir. Salah ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Tanti yang sudah mengundang kami ke podcast ini. Jadi intinya DLH diserahkan tanggung jawab untuk mengelola Tahura ini secara administratif, tapi kita tidak akan meninggalkan pihak-pihak yang berkompeten untuk mengelola Taman Hutan Raya ini dan juga kita tidak membelakangi masyarakat yang sudah memang beraktivitas cukup lama di sana karena memang ada kebijakan dari pemerintah untuk kegiatan-kegiatan yang sudah terlanjur itu melalui Permen LHK nomor 14 tahun 2023. Jadi kita tidak istilahnya kacamata kuda gitu ya, tapi kita akan memikirkan juga masyarakat. Jadi kita sambil melestarikan hutan dan mengembalikan fungsi ekosistemnya, tapi kita juga menjamin masyarakat yang beraktivitas di dalam untuk bisa tetap mengakses hutan itu secara legal gitu. Nah ini yang mungkin kita harus samakan persepsi nanti terkait, karena ini banyak sekali pihak-pihak yang terkait, bukan hanya kami tapi juga ada KPHL di sini, ada BKSDA, ada juga pihak pemerintah desa, BPD-nya, dan juga masyarakat yang sudah tergabung dalam kelompok-kelompok itu. Nah, jadi fungsi kami adalah mensinkronkan ini di dalam satu wadah, dalam satu wadah administratif agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Di lapangannya tidak ada kendala dan juga secara legal formal dan administrasinya juga kita terjaga. Mungkin itu. Alhamdulillah, makasih benar Pak. Ini banyak informasi yang luar biasa yang mungkin sama sekali mungkin masyarakat tuh benar-benar tidak tahu gitu ya, dapat informasi. Dan mungkin dari kami kalau ada permintaan atau undangan lagi podcast bersedia ya mengajak kawan-kawan yang lainnya lagi tadi karena sudah kedua kalinya dari DLH. Bang Joki sebagai tuan rumah kau tutup acara nih. Itulah gitu. Apa yang nak disampaikan terutama penguatan ke kawan-kawan yang cinta lingkungan lah. Jadi mungkin closing statement-nya, ayo buka pola pikir kita sama-sama bahwa tanggung jawab hutan ini tanggung jawab kita bersama, tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab generasi muda saat ini yang suatu saat akan jadi generasi tua, dan untuk saat ini generasi itu bisa menelurkan ke generasi muda bahwa ke depannya bahwa kepedulian itu tidak mengenal batas dinas, tidak mengenal batas sekolah, tidak mengenal jenis kelamin dan sebagainya. Bahwa yuk kita berubah untuk Belitung ini jangan hanya sekedar menjual tentang kerusakan Belitung. Iya. Keren. Terima kasih ya. Mohon maaf tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Tapi insya Allah kita selalu diskusi dan silakan beri saran untuk tema lainnya. Kita sambung lain waktu. Ini podcast Kelakar Pak Itam udah hampir setiap malam. Tidak ada jeda lagi, biasanya seminggu sekali Pak. Ini hampir tiap malam. Boleh kawan-kawan di sini selalu mendukung apapun untuk Belitung kita tercinta menjadi lebih baik.
Podcast Kelakar Pak Itam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita menjadi semakin asik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.